Jepang dikabarkan makin melirik tenaga kerja asing setelah terjadinya penurunan tajam populasi. Tenaga kerja asing yang salah satunya dari Indonesia tersebut dipersilakan untuk bekerja dan menetap di Jepang. Jadi di sini kita akan membahas tentang migrasi tenaga kerja ke luar negeri khususnya di Jepang. Meningkat signifikan dengan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) naik sekitar 15% pada 2024 dan terus meningkat di tahun 2025. Faktor utama migrasi ini adalah jaminan gaji lebih tinggi, kesejahteraan, program pelatihan terstruktur seperti Technical Intertraining Program atau TITP, dan peluang pengembangan karir yang tidak tersedia secara memadai di dalam negeri. Lalu hal tersebut dapat dikaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Untuk yang pertama ada SDGs 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menciptakan pekerjaan layak yang cukup bagi angkatan kerja yang terus bertambah. Migrasi tenaga kerja ke luar negeri mencerminkan ketidakseimbangan dalam penyediaan pekerjaan layak di dalam negeri, sehingga perlu kebijakan yang mengintegrasikan penciptaan lapangan kerja produktif dan inklusif sebagai prioritas pembangunan berkelanjutan. Lalu yang kedua ada SDGs ke-10, berkurangnya kesenjangan. Migrasi tenaga kerja dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antar individu melalui remitansi, tetapi juga beresiko memperbesar ketimpangan jika tidak diimbangi dengan pengembangan ekonomi lokal dan perlindungan sosial yang memadai. Oleh karena itu, pengurangan kesenjangan harus dilakukan melalui kebijakan inklusif yang memperdayakan daerah asal pekerja migran dan mengurangi ketimpangan wilayah. Lalu ada solusi berkelanjutan yang dapat dilakukan. Yang pertama, reformasi sistem pendidikan dan pelatihan. Implementasi program Learn and Match yang menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan industri. Hal ini dapat meningkatkan kualitas SDM dan kesiapan kerja dalam negeri sehingga mengurangi tekanan migrasi. Yang kedua, pengembangan usaha mikro dan kecil atau UMKM. Program desa migran produktif atau desmigratif yang memanfaatkan dana remitansi untuk pengembangan UMKM dan sentra ekonomi lokal. Misalnya di Kabupaten Indramayu yang berhasil menciptakan ratusan UMKM baru. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada migrasi dan memperkuat ekonomi daerah. Lalu untuk yang ketiga ada pengelolaan migrasi tenaga kerja yang berkelanjutan. Untuk contohnya ada program Brain Gain yang mendorong PMI Purna menjadi wirausahawan dan mentor bagi generasi muda. Lalu ada penguatan perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja migran melalui kerjasama bilateral seperti MOU SSW dengan Jepang yang memberikan jalur karir dan perlindungan hak lebih baik. Untuk yang keempat ada inovasi sosial dan teknologi untuk penanganan pengangguran. Pengembangan platform digital seperti Karya Bakti yang menyediakan pekerjaan jangka pendek dan pelatihan keterampilan bagi pengangguran sehingga meningkatkan akses kerja dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif. Dan yang terakhir ada kerjasama internasional yang setara dan berkelanjutan. Memperkuat tata kelola migrasi yang aman, teratur dan bermartabat sesuai prinsip Global Compact for Migration dengan fokus pada perlindungan hak migran dan kolaborasi antar negara di kawasan Asia Pasifik. Dapat disimpulkan, migrasi tenaga kerja Indonesia ke Jepang merupakan respon atas ketidakseimbangan struktural dalam sistem ekonomi dan ketenagakerjaan domestik. Fenomena ini menyoroti tantangan besar dalam SDGs 8 dan SDGs 10, namun juga mengandung resiko ketimpangan baru jika tidak diimbangi dengan kebijakan pembangunan inklusif dan penguatan ekonomi lokal. Kebijakan yang terintegrasi atau peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi lokal, perlindungan pekerja migran, dan kerjasama internasional menjadi kunci agar migrasi tenaga kerja benar-benar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kesenjangan.